Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali di Belajar Servis HP. Pada kesempatan kali ini saya dapat garapan iPhone 7. Ini kondisinya masih passcode ya. Banyak yang nanya ke saya, "Bang, apa bedanya passcode sama Hello? Kok harganya beda? Padahal sama-sama bypass gitu ya." Jadi penjelasan sedikit teman-teman, kalau HP itu sudah direset atau sudah di flash, kalau pakai Triutul ya kalian pakai quick flash atau anti recovery, berarti HP-nya terformat teman-teman ya. Intinya kalau sudah hello itu HP sudah bekas di flashing atau sudah terformat, kondisinya sudah hello screen. Ciri-cirinya ya sudah masuk ke tampilan menu bahasa. Itu kalau di bypass menggunakan unlock tool itu hanya bisa WiFi only teman-teman ya, nggak bisa pakai kartu SIM. Untuk yang bypass premium dari kondisi sudah hello tapi pengen pakai kartu bisa, tapi harganya beda. Untuk pastinya berapa silahkan japri ke nomor saya dari bawah. Tapi kalau yang WiFi only seperti ini, lah kalau yang passcode berarti kondisinya adalah muncul biasanya masih terkunci pola, terkunci layarnya, atau dalam keadaan tulisan iPhone dinonaktifkan seperti itu ya. Jadi itu masih berkemungkinan bisa di bypass menggunakan kartu SIM. Nanti setelah di bypass masih bisa pakai kartu dengan catatan HP-nya tidak terblokir IMEI-nya, karena kebanyakan HP Inter setelah di bypass dia kok nggak muncul sinyalnya bang, katanya bisa pakai kartu. Iya, karena HP-nya terblokir ya gitu. Jadi ada beberapa pemahaman yang perlu diketahui sebelum melakukan bypass iPhone. Sementara hanya iPhone 6s sampai iPhone X ya, 6s, 6s Plus, kemudian 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, dan iPhone X. Selain itu, untuk yang iPhone 6G dan iPhone 6 Plus itu hanya bisa WiFi only, tidak bisa bypass premium. Kecuali kondisinya masih passcode ya seperti di video ini. Semua kondisi kalau seperti di video ini, iPhone dinonaktifkan atau masih terkunci layar, dia bisa bypass SIM atau bisa pakai kartu ya. Tapi kalau bypass premium itu untuk yang sudah kondisi hello gitu ya. Kalau teman-teman masih kurang jelas bisa chat ke nomor saya, ada di deskripsi video. Nah ini sudah dalam keadaan DFU mode. Jadi perhatikan stepnya karena ini ada 3 step. Step pertama kita akan melakukan backup passcode-nya. Seperti ini, kita masuk ke DFU mode dulu. Caranya bagaimana? Nanti kalau remote saya akan kasih tahu step by stepnya. Dan ini tidak bisa menggunakan prosesor AMD teman-teman ya. Walaupun sebagus apapun laptop atau CPU-nya, tetap prosesor AMD kita tolak, tidak bisa untuk bypass iPhone. Seperti ini. Yang pertama kita masuk DFU mode. Dan di pasien saya kali ini itu HP-nya kalau di DFU sebentar dia langsung nyala lagi gitu ya. Mungkin teman-teman pernah juga dapat garapan yang seperti itu, tidak bisa tahan lama masuk ke DFU mode. Apa itu kabelnya bang? Bukan. Ya, bukan. Jadi kalian perlu masuk DFU dari recovery dulu. Jadi masuk ke step recovery dulu, baru masuk ke DFU dari recovery. Seperti apa caranya? Bisa by remote kalau memang belum down ya. Seperti ini teman-teman. PWN-DFU sudah, kita akan boot RAM disk. Bagi teman-teman yang setelah boot RAM disk kok HP-nya restar-restar, berarti versi RAM disknya tidak cocok dengan versi iOS HP-nya ya. Misal iOS-nya HP-nya masih iOS 15, teman-teman tembakkan yang iOS 14 atau tembakkan ke RAM disk yang iOS 16. Dia nggak mau, meskipun sukses di sini tapi HP-nya akan restar-restar. Jadi kalau yang posisi passcode seperti ini, baiknya kalian masuk recovery dulu dan cek versi iOS-nya, gitu ya. Ini step pertama teman-teman, kita lakukan backup passcode, pastikan sukses karena ini menentukan nanti sukses atau tidaknya ketika di restore. Kalau backup passcode-nya gagal, jangan sekali-kali dilanjut reset karena nanti ketika di restore passcode-nya dia akan gagal dan hanya bisa WiFi only, gitu ya. Bisa premium pun ya, tapi harganya mahal.
gitu. Jadi hati-hati ketika melakukan proses bypass seperti ini. Windows 7 bisa bang, Windows 7 nggak bisa teman-teman. Windows 8 juga banyak sekali yang gagal sih, meskipun ada beberapa yang sukses. Saya sarankan Windows 10 atau 11 dan prosesor Intel ya, wajib Intel. Ya seperti ini ketika usernya sudah direset dan kita akan masuk ke recovery dan DFU lagi. Jadi saya simpulkan teman-teman ada 3 step kalau kalian punya HP iPhone bypass yang masih passcode. Pertama backup passcode dulu, kedua di reset balik pengaturan pabrik, ketiga restore passcode. Semua tipe kalau kondisinya passcode dari iPhone 6 sampai iPhone X cukup 3 step ini. Tapi wajib sukses ya. Kalau gagal jangan dilanjut. Oke, setelah tadi di backup sukses, kemudian saya factory reset sukses ya, sudah hello tadi kita munculkan gambarnya. Dan ini kita masuk ke step terakhir. Kita masuk ke proses DFU dari recovery. Ya, seperti ini. Alhamdulillah ini usernya enak banget. Dijelaskan sekali terus masuk DFU bisa. Kadang saya juga jumpai user itu masuk DFU malah bingung. Nggak bisa gitu ya. Ini perlu di video call biasanya yang kayak gitu. Oke, ini sudah DFU. Itu install 64 bit driver sudah oke. Berarti sukses. Kita masuk ke boot RAM disk. Kita akan melakukan restore passcode ya. Kalau yang tadi backup passcode sudah sukses, berarti restore passcode seharusnya juga sukses. Kalau gagal bisa jadi portnya bermasalah atau kabelnya juga bermasalah gitu ya. Kabelnya wajib USB to Lightning teman-teman ya. Kalau yang Type-C to Lightning nggak bisa buat bypass. Meskipun dibilangnya ori ini bang bawaan HP, iya tapi nggak bisa gitu ya. Ini udah sukses, kita tinggal backup restore passcode. Kita tunggu teman-teman. Ya, ya. Ini sukses teman-teman ya. Tinggal kita tunggu prosesnya jalan sampai 100% dan berhasil. Bayaran teman-teman ya. Jadi teman-teman sebelum melakukan bypass pahami dulu stepnya ya. Pahami dulu baru action. Jangan coba-coba teman-teman. Karena kalau ini sempat gagal, yang tadinya seharusnya bisa pakai kartu jadi hello. Kasihan usernya ya. Oke, seperti ini, nggak apa-apa masuk recovery, kita exit saja. Tinggal kita tunggu loading HP-nya. Seharusnya masuk menu ya. Dan ini menurut pengakuan usernya tombol home-nya nggak bisa ini bang. Ya nggak apa-apa, nanti bisa kita munculkan. Di menu trio tool, masuk ke tab toolbox dan tab accessibility. Nanti tinggal checklist aja bagian assistive touch. Otomatis tombol assistive touch-nya bisa dipakai di HP-nya langsung muncul ya tanpa bingung-bingung lagi. Tapi kalau untuk iPhone 6, iPhone 6G, 6 Plus, 6S, 6S Plus ya, tombol home-nya harus normal teman-teman karena kita DFU dari tombol itu ya. Begitu, ini sudah oke, berhasil teman-teman ya. Kayak gini prosesnya. Sebenarnya ya agak lama sih, tapi karena namanya buat video teman-teman nggak boleh lama-lama. Biar nggak bosan juga nontonnya seperti ini. Sudah done ya. iPhone 7 ya. Saya dulu pakai iPhone 6 aja kayaknya udah paling bagus HP-nya. Sekarang iPhone 7 ini udah kayak ya kalau di tongkrongan tuh pakai iPhone 7 tuh udah kayak dianggap apa sih iPhone 7 gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini masih bisa dipakai kok. Masih bisa buat gaya-gayaan. Ya kan? Oke, saatnya kita tulis statusnya down di om teknisinya ini. Ini om teknisi ya, om teknisi eksekusi sendiri tapi menyerah.